semuanya, kembali lagi sama saya Alima podcast untuk host podcast untuk hari ini. Mungkin teman-teman udah pernah melihat muka saya ya, mungkin bosan juga. Jadi kita di sini nanti akan membahas lagi soal kompetisi inovator muda, tapi dengan tema startup yang berbeda tentunya gitu. Terus mungkin untuk teman-teman yang viewers baru atau subscriber baru yang belum tahu soal apa sih kompetisi inovator muda ini, terus diselenggarakannya oleh siapa dan lain-lain, mungkin aku sedikit ada ringkasan sedikit gitu untuk mengingatkan kembali atau menerangkan untuk teman-teman viewers baru. Jadi memang kompetisi inovator muda ini adalah salah satu program untuk pembentukan startup, jadi untuk memfasilitasi anak-anak muda yang memang fokus untuk berwirausaha yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Legal yang berkolaborasi dengan Kemenhub. Nah, di kompetisi inovator muda ini kita kebetulan membentuk startup, yaitu dengan mengumpulkan teman-teman yang memiliki peran hipster, hacker, dan hustler gitu. Nah, kira-kira apa sih hipster, hacker, dan hustler? Jadi kalau misalnya hustler itu memang dia bertugas untuk bisnis development-nya, dia biasanya masuk CTO-nya. Kalau hacker itu kayak untuk bagian IT-nya, atau misalnya kalau secara ini tuh namanya CTO. Terus kalau untuk hipster itu lebih ke kreatif marketingnya, jadi kayak untuk visualisasinya gitu. Nah, sekarang ini kita ada salah satu peserta yang kebetulan juga juara satunya nih dari kompetisi inovator muda. Ini namanya IPRO, Indonesia Profile gitu. Nah, nanti mungkin banyak kali ya teman-teman di sini penasaran nih, kira-kira kalau IPRO tuh startup di bidang apa dan lain sebagainya. Nanti boleh perkenalan dulu kalian, nanti namanya siapa, nanti boleh langsung menjelaskan terkait dengan startup. Oke, boleh. Halo, aku Eva. Aku sebagai hacker dari IPRO. Yes. Dan sebelumnya perkenalkan, saya Tiara Media, bisa dipanggil Tiara. Di sini saya sebagai hipster dari IPRO. Oke. Dan untuk hustlernya sebenarnya harusnya ada ya, tapi karena dia nggak bisa karena ada kerjaan, jadi diwakilkan oleh teman-teman. Nah, kira-kira nih IPRO ini tuh sebenarnya startup yang bergerak di bidang apa sih? Terus apa yang dia lakukan sih? IPRO sendiri dia memberikan pelayanan, yaitu yang pertama adanya permodalan, lalu pembinaan, dan juga monitoring guidance. Kita juga membuat pelayanan e-commerce untuk mitra kita sendiri. Nah, IPRO ini memberikan solusi kepada UMKM dengan apa? Dengan hal yang tadi, adanya permodalan, pembinaan, monitoring guidance, dan juga e-commerce untuk UMKM mitra. Udah ada websitenya? Udah. Apa tuh kira-kira? Mungkin ada teman-teman yang pengen langsung search. Mungkin masih maintenance karena masih domain gratis, tapi masih bisa diakses sebenarnya. Nah, kenapa sih kok tiba-tiba mau membentuk soal IPRO ini? Maksudnya kayak apa yang mendasari kalian akhirnya muncul ide ini dan akhirnya punya solusi? Oh, ada kita memfasilitasi untuk pemodalan, untuk ini, kira-kira tuh kenapa alasannya? Mungkin kemarin itu kan kami mengikuti kegiatan kompetisi kan, terus dari pihak panitia itu memberikan kami sebuah tantangan. Jadi kami dikasih tantangan berupa banyak banget data, sekitar 3.000 data UMKM itu di beberapa bidang gitu, ada makanan, minuman, pertanian, peternakan, perikanan, dan itu banyak banget gitu. Nah, jadi rata-rata kita bingung nih milih yang mana ya, kira-kira mau perikanan, makanan, atau minuman tuh kami nggak tahu gitu fokusnya yang kemana. Akhirnya kami
coba untuk merangkul seluruh UMKM ini gitu, yaitu dengan permodalan seperti itu. Cuman perbedaan IPRO itu kami itu daripada fintech yang lain, permodalan yang lain itu di monitoring sama pembinaan itu sendiri sih Kak gitu. Kalau yang lain itu biasanya hanya dikasih modal saja gitu. Kalau kami itu tidak gitu. Kami itu ada monitoringnya gitu, ada pembinaannya. Jadi jangan sampai kita telah memberikan modal terus si UMKM ini tidak berkembang gitu sih Kak. Oh, oke. Jadi memang kalian merasa bahwa kalau dikasih modal doang tapi nggak ada yang bisa diajak mereka diskusi, pasti nggak akan sustain gitu. Dan itu data itu mungkin aku bisa jelaskan. Jadi memang mereka ini kemarin di kompetisi inovator muda ini dikasih data TKM. Jadi TKM itu tenaga kerja mandiri. Jadi kalau saya belum tahu, tenaga kerja mandiri itu adalah program pemodalan awal untuk UKM pemula gitu. Jadi ternyata di situ tuh ada problem bahwa memang secara IT dan digital mereka butuh dibantu, makanya kita bikin kompetisi ini untuk membuat solusi, membuat dari kayak platform aplikasinya untuk bisa membantu si para TKM ini untuk leverage marketingnya, untuk scale up bisnisnya gitu. Terus kita mungkin flashback kali ya ke acara yang kemarin gitu di kompetisi inovator muda yang lumayan singkat itu, yang harus bikin pitch deck dan segala macam gitu. Itu gimana nih di proses itu tuh, boleh diceritain nggak yang kalian lalu itu gimana, prosesnya seperti apa gitu? Mungkin dari kalian kan mungkin yang awalnya nggak tahu banget soal startup tiba-tiba harus bikin pitch deck saat itu juga gitu. Mungkin bisa cerita gitu. Mungkin dari yang pertama awal itu kan kami tuh dikasih materi ya, hari pertama itu tentang desain sprint gitu. Terus saya apa nih desain sprint gitu kan, kebetulan saya ini kan pendidikan saya teknik kimia, jadi itu saya baru pertama kali mendengar itu gitu. Terus ketika saya tahu ternyata desain sprint itu kayak membuat startup tapi dalam waktu yang singkat gitu kan. Ternyata saya baru tahu nih startup ini bisa dibentuk dalam waktu yang singkat gitu, terutama ide-idenya gitu. Jadi membantu, terus juga dari sana itu kayak dikasih dibentuk kelompok, terus kami juga dikasih mentor gitu, sehingga kami lebih jelas dan muncullah ide untuk IPRO gitu. Kalau mungkin ada yang sebenarnya sebelumnya emang kita pitching dulu sebelum kompetisi mulai itu lewat Google Meet. Oh, udah pitching dulu kalian ya? Oh, oke. Sangat prepare. Jadi pitching dulu sama CEO-nya juga, sama Hipster ya. Jadi memang UMKM ini paling berpengaruh bagi pendapatan di keuangan ya. Jadi sebesar 61% tuh emang pendapatan biasa dari UMKM. Jadi emang fokus kita kepada UMKM itu memang sudah di pitching sejak ya. awal. Iya. Jadi memang ide itu sudah terbentuk sebelum ada di Jogja ya. Iya. Oh, oke. Berarti setelah Zoom meeting yang kalian dari webinar itu, nanti kalian sudah mulai terbentuk lah ide ini segala macam. Jadi ketika di Jogja itu kalian udah ready lah ya, tinggal implementasi ke pitch deck-nya buat website-nya. Oh, oke. Kalau ini ceritanya agak lumayan berbeda nih dari teman-teman yang lain gitu. Karena kalau teman-teman yang lain lumayan bangun candi sih gitu. Kalau ini kayaknya udah dipersiapin dulu di awal gitu ya. Berarti kalian emang udah bonding ya? Maksudnya kalian udah kenal satu sama lain sebelum ini berarti? Sebelumnya enggak, maksudnya kayak sebelum berangkat Jogja itu kalian udah Zoom meeting, udah ini gitu? Di online, secara online? Sekali sih waktu itu Kak, cuman waktu itu emang ide kami itu sudah lumayan matang lah, lumayan sudah ada ya kayak misi terus kayak udah ada isi slide kami tuh yang pertama itu isinya ini loh, kedua ini gitu, sudah ada alurnya. Jadi ketika di Jogja kami tuh lebih ke mengerjakan gitu, bukan mencari ide lagi dari awal. Iya. Jadi kayak tinggal implementasi ke bisnisnya seperti apa, timnya seperti apa gitu ya. Tapi menurut kalian tuh gimana nih acara kemarin nih? Maksudnya kayak pesan-pesannya gitu, boleh bisa nggak? Gitu, jadi kayak bisa apa
apa ya, semacam inilah testimoni gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa apa ya, menjadi ke-trigger untuk ikut gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri kan, saya dari Pulau Sumatera nih, dari Lampung gitu kan, agak kaget nih, wah gitu kan, main ke Jogja nih gitu kan. Kayak gak nyangka gitu. Dan sebenarnya yang paling buat saya terkesan itu dan terkesima itu sebenarnya mentor-mentor yang didatangkan sih. Itu mentor-mentornya luar biasa, dan itu tuh kalau di daerah saya di Lampung itu kayak jarang gitu. Bahkan saya belum pernah ketemu pendiri-pendiri startup, karena untuk di daerah-daerah sendiri kan seperti diketahui biasanya startup itu adanya di Jakarta gitu. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan yang cukup besar untuk belajar dengan para mentor-mentor yang sudah sebelumnya membangun startupnya terlebih dahulu. Itu sih yang paling berkesan. Hampir sama sih sama Tiara. Ini ajang untuk kita branding buat diri kita sendiri nih, apalagi kita fresh graduate gitu. Kita harus punya minimal punya apa namanya wawasan lah tentang startup ini, apalagi di bidang IT itu sendiri ya. Jadi sangat bagus banget acaranya. Jadi untuk teman-teman yang mau ikut ya, boleh tahun depan kita berproses lagi, kita menghasilkan ide-ide yang baru lagi. Nah kebetulan nih kan kebetulan alhamdulillah juara 1 ya si Pro ini gitu. Nah kira-kira untuk kedepannya nih kalian tuh nanti bakal gimana sih gitu setelah dari kompetisi ini? Apakah mau apa ya, mau mengembangkan ini untuk lebih serius atau gimana gitu? Sebenarnya kita mau banget nih dibina sama BPPKK nih. Kita juga ingin mengait pemerintah ataupun swasta. Jadi kita dibina dulu, baru kita mengembangkan. Misalnya udah ada investor masuk, kita mengembangkan platform kita nih. Jadi kita ada proses brandingnya melalui misalnya platform tadi, ataupun luring tadi lewat workshop ataupun seminar dan yang lainnya gitu. Kalau dari aku tentu saja ingin bisa Ipro ini bisa apa ya, berkembang gitu, apalagi bisa terwujudkan. Kalau misalkan kemarin tuh kayak ide gitu, cuman setelah ide ini kami kayaknya nggak mungkin gitu, kayaknya susah gitu, tetapi ternyata kemarin kok bisa juara 1 gitu, alhamdulillah banget gitu kan, nggak menyangka sebelumnya. Oh ternyata ide kami tuh dari dewan juri gitu, alhamdulillah pada menerima. Jadi kemungkinan apalagi ada yang apa ya, kayak memfasilitasi gitu, jadi kemungkinan besar kami ya insya Allah kalau bisa itu diwujudkan gitu sih Kak. Ya, jadi maunya juga lanjut ke, tapi masih butuh pendampingan gitu ya, agar kalian akhirnya bisa grow startupnya ini gitu ya. Kalau selama proses di sana gitu, kira-kira ada nggak sih kendala yang kayak, wah ini kenapa sih waktunya kok cuma segini gitu, atau apa yang jadi kendala utama kalian ketika proses selama di Jogja itu? Mungkin sebenarnya itu kan ngebuatnya tuh beberapa hari ya Kak. Jadi alhamdulillah banget kami ketika udah di Jogja udah ada ide nih gitu kan, udah ada ide, jadi tinggal buat. Cuman emang waktu itu cukup begadang ya gitu tidurnya, tapi kami tidur Kak, alhamdulillah kami tidur 2 jam gitu, itu alhamdulillah banget gitu. Terus yang buat kami, yang paling buat kami menantang, kami masuk sampai juara 1 itu kan waktunya itu cuma beberapa menit sih Kak gitu. Jadi ketika 10 besar itu kami pikir kayaknya kami gagal nih gitu, kami udah foto-foto cacat perpisahan gitu kan, kayaknya kami enggak nih gitu, tapi alhamdulillah ternyata ide kami diterima gitu. Dan itu sih Kak mungkin lebih apa ya, tantangannya ketika mempresentasikan waktunya sedikit gitu kan, dan sangat cepat sih kayak gitu aja sih Kak. Iya. Tapi juara 1? Iya, alhamdulillah. Gitu sih. Kalau dari kamu apa nih kira-kira? Saya sih mungkin waktunya terlalu cepat ketika misalnya kita baru pitching terus besokannya langsung presentasi gitu. Mungkin ya Terus langsung di battle ya, gitu di battle ya. ya. Jadi mungkin emang kita juga nggak menyangka nih, karena kita kekurangan waktu. Gitu. Dan ya ternyata masuk 10 besar gitu. Makanya kemarin tuh pas pengumuman yang 10 besar, pas Ipro di ini tuh kayak kalian shock semua gitu kan, Iya. apa di ini ya, di depan kayak "Hah?" gitu-gitu.
kok sangat tidak menyangka gitu, kenapa kok kaget banget tuh, kenapa? Mungkin awalnya kami merasa minder gitu kan Kak, karena kan sebelumnya itu kami melihat para peserta dengan background yang luar biasa, ada yang inilah itulah gitu kan, terus kami ibaratkan kami fresh graduate gitu kayak gitu, apalagi kami dua-duanya fresh graduate ya, kami fresh graduate kecuali gitu. yang ini berarti Iya, cuma CEO kami kan alhamdulillah ketua kami tuh berpengalaman gitu kan, jadi kayak kami agak tenang, cuman kan kami agak minder lah ya Kak gitu, jadi kami tuh pas kayaknya nggak ada, apalagi yang buat kami down itu awalnya tuh dikasih presentasi terus kami tuh nggak menyampaikan inti yang kami ingin sampaikan, gitu udah habis duluan, terus kayaknya kami udah ketua kami udah minta maaf lah segala macam gitu, makanya itu ada drama gitu kan, minta maaf komentar gitu ya, ketik karena dia yang present, iya, terus kayak waktunya kurang segala macam gitu kayak, tapi padahal udah prepare banget gitu kayak aduh pokoknya gitu lah gitu, tapi alhamdulillah mungkin ngelihat oke nih idenya ternyata bisa lolos gitu, itu nggak bener-bener gak nyangka gitu, apalagi saingan kami tuh luar biasa gitu kan, nggak nyangka banget gitu, bahkan sampai bisa juara 1 tuh masih gak nyangka, kayak nggak nyangka gitu. Terus gimana setelah, kalau dulu sebelum ada kompetisi startup ini apa emang pernah ada niatan untuk bikin startup? Kalau misalkan dari saya belum sih Kak, mungkin karena di lingkungan saya nggak ada yang ngomongin startup atau segala macem gitu kan, jadi kayak ya nggak ada gitu, apalagi saya bukan di bidang teknologi, tapi nggak tahu sih kalau Eva kan di bidang teknologi mungkin ada kali ya gitu. Pasti sih di bidang teknologi memang startup paling atas lah gitu. Emang kalau bagian IT pastinya pembuatan website ataupun aplikasi itu sangat besar gitu, sangat tinggi peminatnya. Tapi kalau untuk sampai membentuk startup sendiri pernah ada kayak nanti mau bikin startup gitu? Sekilas ada gitu. Jadi memang benar-benar tahu soal startup setelah mengikuti kompetisi ini, tahu soal pitch deck, soal gitu-gitu ya, emang setelah kompetisi ini berarti ya. Kalau sebelumnya emang belum tahu lah ya soal ini gitu, soal startup ini gitu. Oke. Terus kalian nih yang udah berproses, yang udah mengikuti semuanya, terus sampai juara 1, kira-kira ada nggak sih kayak pesan-pesan untuk mungkin teman-teman kalian yang di luar sana kan masih fresh graduate banget nih, kira-kira ada nggak kayak untuk biar mereka juga mau jadi talenta muda yang produktif gitu, kira-kira ada nggak yang mau disampaikan gitu ke teman-teman? Mungkin kalau fresh graduate misalnya belum dapat pekerjaan, ikut pelatihan dari pemerintah dulu, misalnya buat kita bagus kan buat sertifikasinya, jadi bisa menambah portofolio buat kita nanti kerja di perusahaan itu. Kalau dari aku sendiri sih mungkin kita jangan membatasi diri gitu ya di bidang apapun gitu. Kalau saya kan teknik kimia biasanya itu di pabrik gitu kan, jadi kayak beda banget nih gitu, cuman ketika kita buka mata, ternyata ada peluang lain gitu, ternyata kita bisa masuk sini nih gitu, dan kita itu tuh harus belajar gitu intinya, apalagi ketika lulus kuliah nggak perlu jadi kayak aku kuliah di sini harus jadi ini gitu, zaman sekarang tuh jangan kayak gitu, yang penting intinya kita mau belajar, mau berkembang, dan cari lingkungan yang pas untuk kita berkembang di situ gitu sih. Oke, ya bener sih, jadi kayak soal jurusan kebetulan saya juga agak beda ya, karena dulu sastra tapi sekarang bukan sastrawan ya. Jadi kayak jangan kalau jadi anak muda tuh jangan terlalu menutup diri untuk satu hal gitu, karena kita harus mau open untuk tahu lebih banyak hal ya, maksudnya dengan multi disiplin ilmu. Jadi walaupun kita saintek terus kita nggak mau tahu soal marketing, soal ini nggak juga, semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin banyak pengalaman yang kita dapat, itu akan memperkaya kita untuk kedepannya gitu, jadi model-model kita juga gitu. Terus mungkin lebih ke kayak ini ya, harus mau secara mentalitas, harus mau kalau kita mau ingin sesuatu itu kan harus berjuang, keluar dari zona nyaman. Jadi kayak sekarang era teknologi, jangan sampai kita tergerus
jadi korban teknologi, tapi gimana caranya teknologi itu kan dibuat atas ide manusia. Itu ada salah satu inovasi manusia. Jangan sampai kata-kata inovasi ini menjadi suatu hal yang bencana, tapi kita juga harus kembali kepada marwahnya bahwa inovasi ini adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang berguna untuk masyarakat. Jadi kita juga sebagai pengguna teknologi juga harus cerdas, harus pandai, harus tahu gimana caranya kita menggunakan teknologi sesuai dengan apa yang seharusnya. Kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Ipro. Dia aku ringkas ya, Ipro ini salah satu startup yang akan membantu terkait dengan permodalan, nanti terkait juga dengan pendampingan. Jadi untuk memfasilitasi UMKM yang memang butuh kayak misalnya konsultan ya. Iya, betul. Oh, ini harus gimana? Kalau misalnya kita mau marketnya diluasin harus gimana, itu nanti dari Ipro akan bisa memfasilitasi gitu. Jadi mungkin dari sini kalau misalnya dari UMKM yang mungkin mau dibantu oleh Ipro di awal-awal, nanti mungkin bisa ya coba ke website aja gimana? Pembinaan, ada paket pembinaan. Iya, jadi nanti kalian bisa coba searching di websitenya gitu, di website Ipro. Nanti di situ banyak banyak fitur-fitur ya, fitur-fitur yang akan dimunculkan di situ, dan nanti kalian bisa milih kalian akan butuhnya gimana. Terus juga mungkin untuk investor-investor kali ya, kalau ada yang lihat dan tertarik, ini ada nih anak-anak muda yang mau bantu UMKM yang mungkin udah mulai tidak terarah ini untuk kembali ke arah yang benar. Nah mungkin nanti bisa juga ya untuk mau investasi atau membantu ya gitu juga bisa gitu. Mungkin itu ya dari saya dan Ipro. Mungkin kalau misalnya nanti teman-teman ingin lebih tahu lagi, misalnya kita mau ngebahas soal hal-hal apa, topik-topik apa yang lain, nanti bisa langsung aja komen di kolom komentar ya. Terus jangan lupa di subscribe ya, di subscribe, di like, di share ke teman-temannya. Jadi nanti kalau misalnya informasi ini harus disebarkan seluas-luasnya, biar nanti teman-teman ada misalnya tertarik pengen ikut tahun depan di kompetisi inovator muda ini, nanti biar nggak ketinggalan. Gitu, mungkin itu dari saya selaku host hari ini. Terima kasih untuk Ipro juga. Semoga nanti kedepannya kita ketemu lagi mungkin next year atau 2 tahun lagi, mungkin udah ini ya, usernya udah banyak ya, semoga ya gitu. Saya Halimah selaku host hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.